Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur 3 Agustus 2022 dengan bacaan dari Lukas bab 12 ayat 22 sampai dengan 31 dengan tema mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Namun sebelumnya marilah datang kepada Tuhan dengan doa. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, pada malam ini kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Berkati kami semua, buka mata hati kami, lembutkan hati kami di dalam menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan dari Lukas bab 12 ayat yang ke-22 sampai dengan 31. Yang demikian firman Tuhan dengan perikop hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang dan atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dalam salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani oleh Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Hagai menegur umat Tuhan karena mereka tidak tahu prioritas hidup. Sepulang dari pembuangan di Babilonia, mereka sibuk dengan urusan membangun rumah mereka sendiri dan tidak mempedulikan keberadaan rumah Tuhan. Mereka lebih mementingkan tempat yang aman dan nyaman bagi keluarga mereka sendiri. Mengenai rumah Tuhan, banyak yang tidak mempedulikannya.
dapat kita baca dari Hosea bab 1 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Begini firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan hidup ini adalah tahu prioritas, mana yang harus didahulukan dan diutamakan. Tidaklah mudah melihat apa yang paling penting dalam hidup ini. Semuanya nampak penting dan perlu didahulukan. Namun jika kita mau duduk diam sejenak mempertimbangkannya, maka akan ada hal yang harus diprioritaskan, sedangkan yang lain menyusul kemudian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah menempatkan prioritas dapat mendatangkan akibat yang fatal, yaitu kegagalan. Hasil kerja cepat habis, seperti ditaruh di pundi-pundi yang berlubang. Banyak hasilnya, banyak pula keluarnya. Terjadi defisit yang semakin membengkak. Akhirnya mereka menyadarinya dan mau bertobat ketika mereka membangun rumah Tuhan lebih dulu hingga selesai di bawah pimpinan Yerubabel. Mereka pun mengalami pemulihan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa prioritas kita saat ini? Di dalam Lukas bab 12 ayat 31 mengatakan, carilah kerajaannya, dan maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Dan di dalam Matius bab 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ini Tuhan menghendaki setiap orang percaya memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Jadi hidup ini harus ada yang diprioritaskan, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi bila kita lebih dulu mencari Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam mencari Allah janganlah menunggu ada teguran dari Allah seperti umat Tuhan yang ditegur oleh Nabi Hagai baru bertobat dan baru melaksanakan pembangunan rumah Tuhan. Adapun teguran Allah itu bisa bermacam-macam. Di antaranya sakit yang tidak sembuh-sembuh, adanya pergumulan yang silih berganti, pergumulan satu selesai, timbul pergumulan yang baru, dan seterusnya. Di dalam Hagai tadi dicontohkan pada Hagai yang ayat yang ke-6, yang begini firman Tuhan. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang bekerja
untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Demikian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perumpamaan yang terdapat di dalam Hage bab 1 ayat yang ke-6. Bila kita hidup memprioritaskan Tuhan, bila kita hidup mendahulukan kerajaan Allah dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan dalam firman-Nya, maka tidak perlu khawatir. Segala sesuatunya pasti akan dicukupkan oleh Allah. Apa yang menjadi kebutuhan kita pasti diperhatikan oleh Allah. Itu terdapat di ayat yang ke-24 dan 27. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kemudian ayat yang ke-27, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi marilah kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, pasti semuanya akan dicukupkan. Tidak hanya kebutuhan hidup sehari-hari saja, tapi apapun yang menjadi pergumulan kita serahkan pada Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiran kita di dalam menghadapi goncangan hidup akhir-akhir ini, masalah pendidikan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita, tidak perlu kita khawatirkan, karena Tuhan yang akan bertindak. Kita tinggal berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui Roh Kudus Tuhan, kita serahkan sepenuhnya persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi marilah kita menyerahkan segala sesuatu yang di dalam hidup kita, karena Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang menjadi permasalahan kita, Tuhan tahu sepenuhnya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami, datang lagi dan sujud di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menuntun kami malam ini. Kiranya firman yang telah kami terima ini bisa kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dan dalam hidup ini hanya mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan malam GKJ Semarang Timur malam ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin.